Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang saya lihat dari beberapa tahun ini ketika saya membuka pelayanan online. Kebetulan pelayanan online saya ini bermulai dari sekitar tahun 2013 apa ya? 2012-2013. Resminya di 2013 saya membuka trade di Kaskus. Kemudian bersambung terus sampai sekarang. Tidak terasa sudah beberapa tahun dan menurut saya ada banyak hal yang saya pelajari, ada banyak hal yang saya dapatkan. Saya bisa melihat ada banyak bakat spiritual yang tidak tergali dengan sempurna, yang tidak bisa termanfaatkan dengan sempurna. Nah, kali ini saya ingin membahas, sharing, ingin cerita mengenai bakat-bakat spiritual yang saya temukan yang tidak berhasil tergali, teroptimalkan potensinya, sehingga tidak membuat jadi sebuah kebermanfaatan baik pada hidup orang itu saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Mumpung masih pagi, Sobat RTD sudah ngopi di pagi ini. Kalau ngopi, ini salah satu cara untuk bisa membuat pikiran bekerja lebih cepat. Kalau teh, itu bisa membuat pikiran bekerja lebih dalam. Saya kebetulan kalau teh, itu sore hari. Kopi pahit dan teh tawar. Ngopi dulu ya. Buat beberapa orang, kegiatan ngopi atau teh itu bisa merawat kewarasan sehingga mereka tidak edan, begitu katanya. Sobat RTD, apa saja sih bakat spiritual dan dari mana sebetulnya? Saya mulai dulu dari mana bakat spiritual. Bakat spiritual ini saya lihat, saya temukan ada banyak tersimpan di lapisan jiwa kita. Seperti kita ketahui bersama, lapisan jiwa kita inilah yang hidupnya sudah berkali-kali mengalami kehidupan, sudah berkali-kali mendiami fisik. Fisik kita ini punya batas waktu, punya umur yang bila hidup di dunia ini biasanya itu umurnya sekitar 60 sampai 80 tahun. Tapi ada juga yang umurnya hanya 40, hanya 50. Tapi ada juga yang sampai 90, 100, tidak mesti. Tapi biasanya itu umurnya sekitar 60 sampai 80 lah. 50 sampai 70-an lah begitu ya. Umumnya begitu. Nah, tapi jiwa kita ini umurnya sudah ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Tubuh fisik kita habis masa pakainya, expire date, meninggal dunia, dan jiwa kita akan kembali ke dimensi yang lebih tinggi. Menunggu saatnya untuk bisa mendapatkan kesempatan lagi, untuk bisa mendewasakan dirinya, untuk bisa menghilangkan karma-karmanya, memori-memorinya, semuanya yang positif ataupun negatif, sehingga nantinya bisa kembali sepenuhnya kepada Sang Maha Jiwa, Sang sumber segala sumber kehidupan. Atau yang sering disebut sebagai innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali sepenuhnya kepada Tuhan, bukan nyangkut di neraka lah, surga lah, atau dimensi-dimensi atas lainnya, atau bahkan jangan sampai di dimensi-dimensi bawah. Nah, jiwa kita ini yang sering disebut sudah berinkarnasi beberapa kali, puluhan, ratusan, ada yang ribuan kali, ini memiliki umur yang panjang. Dan seluruh informasi tentang kehidupan kita saat di bumi ini, itu tersimpan di jiwa kita. Nah, inilah yang menyebabkan jiwa itu bisa memiliki simpanan memori-memori
yang akan menjadikan dia memiliki kemampuan yang bila dilatih terus-menerus akan menjadi skill yang bisa diaplikasikan, yang tanpa disadari oleh logika bisa digunakan saat hidup di bumi ini. Dan itulah yang saya sebut sebagai bakat spiritual. Bakat spiritual atau kemampuan-kemampuan yang tidak disadari oleh logika, yang tersimpan pada lapisan jiwa kita. Ini mulanya muncul, tersimpan di jiwa akibat kehidupan kita di masa yang lampau, sebelum kehidupan sekarang. Dan mungkin bisa jadi di masa itu kita mengoptimalkan, bukan hanya tersimpan di jiwa, tapi juga bisa teraplikasikan baik di logika maupun fisik. Dan bisa jadi ada beberapa di antara kita yang diberikan kesempatan untuk bisa mengoptimalkan memori itu menjadi sebuah aplikasi yang bisa memiliki kebermanfaatan baik pada dirinya sendiri ataupun orang-orang di sekitarnya. Kebetulan di antara kita di kehidupan yang lampau bertemu dengan seorang guru yang bisa melihat adanya memori tersebut, kemudian memori tersebut dibangkitkan, kemudian dilatih menjadi sebuah bakat. Memori ada di sana, bila tidak dikeluarkan, ini hanya menjadi sebuah potensi. Kemudian bila dibangkitkan, dia menjadi bakat. Setelah bakat itu dilatih, dia akan menjadi sebuah kemampuan, skill. Kemudian bila diaplikasikan, maka akan menjadi sebuah manfaat, baik pada diri maupun pada sekitarnya. Ini yang menyebabkan jiwa itu bisa terus berkembang. Berkembang terus sehingga memiliki memori-memori baru yang bisa mendewasakan jiwanya. Nah, seringkali kita yang dilatih, ini kenapa saya suka fokus kepada jiwa tenang. Nah, jika kita bisa masuk pada jiwa tenang, dalam jiwa tenang tersebut, ini ada sebuah starting point atau pencet tombol start, on off aplikasi yang menuju kepada bakat-bakat spiritual tersebut. Dan bakat spiritual terbesar yang menurut saya bisa muncul adalah ketenangan. Karena dalam ketenangan ini bisa memunculkan sebuah hal yang paling luar biasa yang ada di dalam diri kita, yaitu adanya aplikasi, adanya kecerdasan spiritual. Rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Adanya aplikasi AI, artificial intelligence yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, di samping memori yang ada di jiwa ya, yaitu kecerdasan spiritual atau kesadaran Tuhan di dalam diri. Ini yang akan membuat munculnya bakat-bakat spiritual yang lain, bakat-bakat spiritual yang berasal dari kehidupan kita di masa yang sebelumnya. Bila tidak diaktifkan pada jiwa yang tenang, maka dampingan dari navigator atau dari kesadaran Tuhan yang bisa muncul manakala kita masuk kepada bagian sering disebut sebagai ruhani, ruh suci, ruh Tuhan, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nur ala nur, cahaya suci Tuhan. Bila kita masuk ke sana, maka akan memunculkan, mengaktifkan kesadaran Tuhan di dalam diri, atau yang sering saya sebut sebagai navigator. Bila navigator ini muncul, maka dia akan membawa memori-memori kita di masa lalu yang paling sesuai, paling cocok, yang paling bisa dibangkitkan, dioptimalkan, yang sesuai dengan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini.
maka akan muncul itu semua. Atau paling tidak akan mengawali kemunculan bakat-bakat yang tersimpan pada lapisan-lapisan jiwa kita. Tapi bila tidak dalam kondisi kesadaran jiwa tenang, maka bisa jadi yang mengendalikan adalah diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, ataupun logika. Ini sangat berbahaya. Saya sering melihat, saya bisa merasakan, ataupun saya diberitahu oleh navigator yang ada di dalam diri saya, bahwa orang yang sedang saya hadapi, misalnya ketika saya berhadapan dengan seseorang, siapapun itu, oh orang ini memiliki jiwa yang tua. Jiwa yang sudah sering berinkarnasi. Ada getarannya, ada energinya yang bisa saya rasakan. Yang kemudian saya konsultasikan kepada navigator, dan navigator bilang, ya benar, orang jiwa yang ini sudah sering berinkarnasi. Oke, saya bisa rasakan itu. Tapi saya juga bisa rasakan bahwa sedari kecilnya si orang ini, itu saya ketemu orangnya sudah berumur 40-an lah. Tidak dilatih dengan baik dan benar. Biasanya jiwa-jiwa yang tua ini itu memiliki sensitivitas yang luar biasa. Sistem tubuhnya itu, sensor-sensornya itu sangat sensitif, sangat aktif maksudnya. Beberapa pusat energi atau cakra di dalam dirinya itu aktif, sehingga membuat sensor-sensornya tadi juga aktif. Dan bila itu tidak dilatih dengan baik dan benar, maka bisa saja itu mengakibatkan bukan dia bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, tapi itu juga bisa mengakibatkan dia ini terjebak dengan banyaknya informasi yang harus diproses dalam satu waktu yang bersamaan dengan banyaknya sensor yang aktif tersebut. Sensor tersebut menangkap informasi dari luar, kemudian memproses. Yang memproses ini bagian logika, pikiran, kemudian disajikan. Dan bila disajikannya itu bisa kita baca pada kesadaran jiwa tenang, maka seluruh sudut pandang itu bisa kita dapatkan. Tapi bila tidak dalam jiwa tenang, pada diri palsu ataupun logika, maka itu akan mengakibatkan banyak hal yang menurut saya menjebak sekali. Jadi dia menghadapi segala informasi tersebut dengan kesadaran diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Bisa juga dengan logika. Wah, ini luar biasa sekali. Sudah sensitif, egonya begitu tinggi. Sudah sensitif, banyak data yang diproses, banyak kesimpulan yang dimiliki, tapi dihadapi dengan asumsi pikiran saja, prasangka, dengan amarah yang begitu tingginya, dengan keinginan-keinginan yang begitu luar biasanya. Bisa saja kemudian dia terjatuh atau kemudian ditangkap, diterima oleh golongan dark worker, dan dari golongan yang tidak memilih. Ada juga loh ya di alam semesta golongan yang di tengah yang tidak memilih, atau memang diberi kesempatan untuk tidak memilih atau belum memilih apakah menjadi dark worker atau light worker. Bila itu ditangkap, kesempatan itu diketahui oleh para dark worker, maka dia bisa jadi menjadi dark worker. Bisa jadi saking sensitifnya, saking banyaknya informasi yang masuk, diproses, kemudian ditangkap atau dibaca pada kesadaran diri palsu atau kesadaran logika. Ini mengakibatkan hal-hal yang tadi saya bilang muncul. Amarah yang luar biasa, setiap aktivitasnya itu di backup dari ego yang luar biasa juga. Ada amarah yang menggebu-gebu selalu keluar. Luar biasa sekali. Akhirnya bakat-bakat spiritual tersebut, canggihnya sensor-sensor mereka ini tidak menjadi sebuah kebermanfaatan bagi dirinya sendiri.
hidupnya ya hanya begitu-gitu saja, atau malah mungkin masuk makin jauh ke dalam. Yang diomongin ini soal, misalnya saja, yang diomongin ini soal hal-hal yang tua sekali, hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan. Tapi dia punya ego yang luar biasa, mau menang sendiri. Dia bisa melihat ke dimensi yang lain misalnya, karena mata ketiganya terbuka, cakra ajna atau pusat energi di kening ini terbuka, sehingga tune in ke frekuensi tertentu ini bisa lebih mudah. Bagus kalau dia bisa frekuensi yang lebih tinggi. Tapi kalau ke frekuensi yang lebih rendah, yang dilihat juga dimensi rendah. Jadi dia bisa melihat berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib dimensi tertentu tersebut. Kemudian ini mengakibatkan dia menjadi suka salah fokus. Karena frekuensi-frekuensi itu sangat mengganggu loh ya. Jadi bayangkan saja dalam waktu bersamaan kita melihat banyak sekali layar monitor yang aktif. Misalnya ya, analogikanya. Ada handphone 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Aktif semua. Nah kalau kita nggak tenang melihat semua layar yang aktif ini, bayangin apa yang terjadi dengan kesadaran kita. Mumet, pusing, crowded sekali rasanya. Kemudian itu kita hadapi dengan kondisi kesadaran yang tidak tenang. Akhirnya semuanya bisa menguasai. Dan begitu juga yang terjadi dengan para orang-orang yang tadi saya ceritakan. Bisa disebut sebagai orang-orang indigo. Dan bila itu semua tidak dihadapi dengan jiwa yang tenang, maka akan mengakibatkan keribetan yang luar biasa. Atau bisa jadi dia tidak bisa lakukan itu, dia tidak bisa masuk kepada jiwa yang tenang, atau bisa masuk tapi dia adalah seorang dark worker, sehingga fungsinya bukan seperti fungsi light worker yang mengajak kepada cahaya Tuhan. Yang dia lakukan adalah mengajak kepada diri palsu. Ya sudah, begitulah kerjanya dark worker. Bisa jadi begitu ya. Nah, saya ingin mengajak buat para sobat RTD, yuk jangan lupa latih lagi relaksasi energinya sehingga bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bakat-bakat spiritual, bakat-bakat tersembunyi yang ada pada lapisan jiwa, memori-memori baik yang ada pada lapisan jiwa, itu bisa muncul. Dan bila itu tidak dihadapi dengan ketenangan, maka kita akan bisa merasa bahwa ada banyak rasa bersalah yang bila dihadapi juga dengan ego, itu selalu kita munculkan terus-menerus. Jadi rasa bersalah itu sepertinya akan bisa membayar hal-hal yang menurut kita buruk yang kita lakukan di masa lalu. Ataupun overthinkingnya, kecemasannya pikiran ini, karena menyimpulkan masa depan yang tidak baik, itu bisa kita pelihara terus-menerus. Jangan sampai itu terjadi. Jangan lupa ngopi dulu biar selalu waras. Yuk, buat para light worker, buat para orang-orang yang tercerahkan, buat para sobat RTD, buat orang-orang yang merasa dirinya indigo karena beberapa pusat energinya aktif, sensor-sensornya sensitif. Coba pelajari relaksasi energi, coba ikuti program saya sehingga bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga semua potensi yang ada dalam diri ini bisa termanfaatkan, sehingga bakat-bakat spiritual seperti yang tadi saya ceritakan itu bisa kita bangkitkan dengan panduan dari navigator yang ada di dalam diri. Itu akan membuat hidup menjadi lebih enak, lebih nyaman, karena ada yang memandu dari dalam diri. Jadi bakat-bakat yang ada di dalam diri, memori-memori yang ada di dalam diri bisa kita gali, kita manfaatkan, kita latih setiap saat, sehingga ada fungsi kebermanfaatannya bagi diri ataupun sesama kita. Itu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa ya, relaksasi energi. Coba dilihat videonya, di search relaksasi energi Erlangga Asfi RTD Channel. Di sana ada kok ini ya. Dan di setiap video juga pasti saya mention relaksasi energi supaya mengingatkan kembali. Gitu aja sharing saya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini ataupun video-video yang lainnya. Terima kasih udah nonton video-video yang ada di RTD Channel, dan terima kasih sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel
kepada sekitarnya. Ini yang akan membuat RTD Channel menjadi semakin berkembang. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Ketemu lagi di video selanjutnya.